Calon Tong, terima kasih. Nah itu nih, ini kayaknya bisa menjawab pertanyaannya Mas Syarif tadi, Bang Syarif. Arahnya kemana dari Bu Mega ini? Boleh tanggapannya apa? Betul, jadi kalau kita baca dari indikator-indikator itu, kalau saya letakkan dalam konteks kewenangan dan otoriti, tidak ada yang nyambung, Bung Kapitra. Gak ada yang nyambung. Ya, bagaimana? Soal keamanan itu menjadi otoritas pusat. Ya. Soal pendidikan tinggi menjadi otoritas pusat. Kemudian diletakkan dalam konteks ambrol, menurut saya tidak nyambung konteksnya. Soal keamanan adalah otoritas pemerintah pusat. Apa perannya Semarang untuk keamanan? Nggak ada. Apa konteksnya pembinaan perguruan tinggi? Nggak ada. Pemerintah daerah hanya punya kewajiban membina pendidikan dasar menengah. Stop di situ. Dan keamanan. Jadi menurut saya ini tanda kasih sayang saya terhadap seluruh negara ini, dan yang diambil adalah konteksnya Jakarta. Menurut saya nggak nyambung. Jadi gini. Nggak nyambung menurut saya. Jadi begini, keamanan Anda harus bisa bedakan sumber dari ketidaknyamanan. Bukan Bung Kapitra, peran kepala daerah terhadap Iya, saya jelaskan. Nggak ada. Saya jelaskan keamanan, penindakan atas sebuah perbuatan, ya, pencegahan atas suatu perbuatan. Pencegahan terhadap suatu perbuatan yang membuat warga tidak aman itu tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Oke. Dan pemerintah daerah bertanggung jawab. Loh, coba bayangkan ya. Masalah penindakan COVID, gubernur bisa menerbitkan pergub, padahal itu bukan kewenangannya. Sampai orang ada disanksi physically, dari mana? Sampai orang pergub bisa denda orang itu dari mana? Kewenangan apa yang bisa diberikan oleh undang-undang? Justru Bung Kapitra Justru itu yang keliru. Itu ya. Enggak, itu yang keliru. Kepala daerah salah harus melakukan kebijakan. Kebijakan harus diskresi. Kalau mengatur masyarakat, kalau mengatur masyarakat tidak bisa. Tidak bisa diskresi. Ya? Enggak. Yang bisa mengatur adalah perda, karena dia hierarki terendah dari peraturan undang-undangan. Kalau peraturan gubernur, dia regional ke institusional sifatnya. Oke, Tidak boleh nggak saya sedikit minta? Nah, itu bentuk dari dulu? kamburadulan sistem ketatanegaraan yang dibuat oleh pemerintah DKI. Enggak, sebentar Bung Kapitra sampai di sana. Saya ingin minta tanggapannya soal pernyataan Bu Mega tadi bahwa kepala daerah yang di urutan 1, 2, 3 itu adalah kader-kader PDIP. Apakah ini menjawab dari pertanyaan Bung Syarif tadi arahnya kemana? Udah kita bicara secara terbuka aja lah. Dari tadi kan kita ngomong kesana kemari, hari jadi nggak jelas karena memang yang dibicarakan tujuannya kemana ini? Nggak jelas gitu. Tidak ada relevansi antara amburadul dengan selalu ada. Nggak ada relevansinya. Orang punya pandangan, tentu dia punya relevansi. Kalau Anda melihat tidak ada relevansi, itu hak Anda. Tapi jangan katakan Ibu Mega tidak punya relevansi. Saya tidak menyatakan bahwa ada, ya, ada relevansinya sebagai suatu komparatif, ya. Surabaya, Bali, Semarang, Solo itu ada suatu komparatif untuk ibu kota, untuk Jakarta. Sehingga apa maksudnya supaya ini bisa pengelolaan ini bisa bagaimana diadopsi. dengan semuanya kader PDIP dengan Bu Mega gimana? Nah, itu suatu bentuk keberhasilan Ibu Mega dalam mengelola. Jadi mau menunjukkan keberhasilan Bu Mega dalam kaderisasi orang-orang di partainya. Ya, kalau soal yang tadi itu kan bicara tentang amburadul harus ada indikator-indikatornya. Indikatornya itu kagak bisa ditarik dari soal penelitian gitu loh. Jadi saya bilang tidak punya relevansi. Kita bicara yang lain aja deh. Segala respek dengan Bu Mega, kader-kadernya menjadi terbaik di Semarang, Solo, dan Surabaya. Oke. Dinilai Jakarta amburadul. Oke. Alangkah baiknya warga ini diberi kesempatan untuk menilai apakah gubernur ini sukses atau tidak, baik apa tidak dalam pelaksanaan janji-janji kampanyenya. Lakukan saja Pilkada 2022, taruh kader PDIP di Jakarta, hadapi dengan gubernur yang sekarang, nanti Jakarta akan menilai warganya siapa yang layak mau jadi pemimpin selanjutnya. Nggak usah ditunda pilkadanya jadi 2024. Jadi lihat aja. Bang Ges, yang mau Anda sampaikan adalah arahnya lebih ke sana ya, untuk kontestasi politik calon kepala daerahnya. Oke. Kan jelas, jadi warga kita sebagai warga Jakarta punya hak menilai siapa yang pantas memimpin. Baik, nanti itu akan kita jawab. Kita jeda dulu sebentar, dua sisi kembali sesaat lagi.